Saudara, mari kita membaca Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai ke-35 yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian firman Tuhan. Saudara, kapan rumah Anda seperti neraka? Ketika ada konflik dan konflik itu belum selesai. Pertengkaran demi pertengkaran yang tidak ada habisnya. Rasanya kita ketemu musuh dan kita harus dihadapkan dengan situasi yang kita gak bisa keluar dari situasi itu, tapi harus kita hadapi. Mana enak tidur sama musuh, makan sama musuh, tinggal sama musuh. Yang ada, saudara, takut, benci, gak mau ketemu, muak, seperti itu. Saudara, saya ingat bagaimana C.S. Lewis di dalam buku The Great Divorce, dia menceritakan neraka itu nanti lapang, luas, dan orang-orang akan berjarak. Mungkin seperti sekarang saudara harus social distancing. Tapi artinya waktu berjarak itu, orang itu gak boleh disentuh, gak boleh didekatin. Neraka seperti itu saudara. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang kita harus bersentuhan. Kita butuh kehadiran orang. Kita butuh dikasihi, mengasihi. Kita butuh dimiliki, memiliki. Di neraka tidak ada relasi itu. Itulah yang berbeda dari surga. Makanya kenapa keluarga itu Anda bisa jadikan neraka atau jadikan surga. Ketika relasi ada, kasih ada, Tuhan ada, itulah surga. Mau makanan terbatas, mau kondisi seperti apapun. Asal ada Tuhan di situ. Saudara, kita melihat tadi perikop ini. Petrus bertanya, berapa kali harus mengampuni kalau ada orang yang berdosa? Kalau ada orang yang jahatin saya? 7 kali? 7 tuh udah banyak ya. Kadang-kadang kita ngomong, iya saya ampuni tapi kamu jangan lakukan lagi.
Saudara, ini kata Tuhan 70 kali 7 kali. Apakah dia punya jatah 490 kali untuk diampuni? Saudara, tentu ini kiasan. Yang artinya kamu harus terus mengampuni. Lalu pertanyaan Anda, masa terus diampuni? Kalau begitu dia enak dong. Akan terus menyakiti saya. Saudara, bukankah itu yang kita lakukan kepada Tuhan? Kalau Tuhan kasih syarat sama kita. Ya, saya ampunin kamu, tapi kamu gak boleh lagi lakukan. Kayaknya sih kita gak ada yang selamat ya. Kita masih hidup di dalam kedagingan. Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Masih bisa. Makanya kita lemah sekali. Saudara harus bedakan. Orang itu melakukan kesalahan karena memang kelemahannya. Artinya dia tidak mampu. Dia tidak sengaja. Itulah cacatnya dia. Atau memang kesalahannya karena sengaja, ada motif jahat. Saudara harus bedakan kesalahan itu cacat atau jahat. Perjalanan saya ke tempat ini saya ditelepon oleh seorang suami. Dia bilang saya baru bertengkar hebat dengan istri saya. Dia melakukan lagi hal yang saya gak suka. Dia memindahkan barang-barang saya. Dimasukkan ke gudang. Saya marah besar. Bukannya dia tidak tahu, seolah-olah dia seperti sengaja. Saya tanya dia, apakah ini cacatnya atau jahatnya dia? Saudara, kita melihat ini seperti drama ya, di dalam Matius 18 ini. Kalau drama saya bagi 3 babak saudara. Babak yang pertama ada seorang hamba utangnya 10.000 talenta. Kalau di kurs itu jadi 60 juta dinar. Wow, besar sekali ya. Entah bagaimana kok hutangnya begitu besar. Tapi ini juga namanya perumpamaan. Kalau dihitung 1 hari bekerja, upah 1 hari 1 dinar. Maka kira-kira dia harus bekerja 200.000 tahun untuk bisa mencapai 60 juta dinar. Yang sehingga boleh dikatakan dia nggak mungkinlah bisa membayar. Mau sepanjang hidupnya dia bekerja untuk bayar hutang juga tidak mungkin terbayar. Sehingga suami, istri, anak ini semua akan dijual sebagai budak. Lalu dia memohon kepada raja. Ya, dia berkata, sujud, menyembah, memohon belas kasihan. Lalu raja ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Sehingga hamba ini dibebaskan dan dihapuskan. Bayangkan saudara, hutang 60 juta dinar. Hapus, bersih. Surat hutang itu seperti dirobek saudara. Kita masuk babak 2. Hamba yang sudah dibebaskan ini dia bertemu dengan hamba lain yang hutangnya kepada dia 100 dinar. Kalau di kurs kira-kira 3 bulan kerja bisa lunas. Waktu dia cekek, dia bilang bayar hutangmu. Tunggu, sabar, saya akan bayar. Saudara, mana yang masih mungkin dibayar? Oleh orang yang hutangnya 100 dinar atau dia yang 60 juta dinar. Tapi apa yang dilakukan? Dia menangkap, mencekik, menolak permohonan dan memasukkannya ke dalam penjara. Lalu kita lihat babak yang ketiga. Kawan-kawannya menjadi sedih. Sedih kenapa? Apakah sedih ngelihat yang orang hutang 100 dinar itu gak mampu bayar dimasukin ke penjara? Betul. Tapi yang bikin lebih sedih, ini ketemu teman yang tadinya utangnya 60 juta dinar dihapuskan. Kok perilakunya kayak begini? Kita tuh sedih saudara untuk korban. Tapi seringkali yang kita lakukan kita malah benci kepada pelaku. Sebetulnya pelaku ini juga mesti kita
Apa saudara? Artinya kita sedih karena dia berdosa. Biarlah kita memiliki hati Tuhan yang ketika melihat orang berdosa, yang dilakukan adalah belas kasihan. Tapi orang ini dikasih belas kasihan, dia tidak memakai belas kasihannya itu. Kalau ada kalimat saya lebih tepatnya, orang ini gak tahu diri. Dikasih penghapusan 60 juta dinar. Yang mana sebetulnya hutang temannya 100 dinar. Itu sudah include dihapuskan di 60 juta dinar. Mestinya ketika dia 60 juta dinar dihapus, mestinya masih ada sisanya. Malah dia bisa bagi-bagi. Kamu gak usah, utangmu cuma 100 dinar. Ini nih aku kasih kamu 500. 500 dibandingin 60 juta. Coba kita kurs dengan rupiah saja. Sudah kecil sekali. Angka 100 dibandingkan 60 juta. Dan raja marah. Raja yang memberikan pengampunan penghapusan itu. Mengapa? Karena hamba ini jahat. Makanya saudara tadi saya bilang jahat sama cacat. Beda. Karena jahat itu berarti ada motif. Orang itu jahat dari mana sih? Dari hatinya bukan? Kenapa saudara dia tidak sadar bahwa dirinya yang sudah menerima anugerah pengampunan dari sang raja, dia tidak hargai anugerah itu. Dia gak sadar bahwa hutang temannya itu yang 100 dinar sudah include lah di dalam 60 juta itu. Yang artinya si raja juga sudah melunaskan. Saudara, bagaimana di dalam doa Bapa kami saudara dikatakan our debt. And forgive us our debts. Jadi kesalahan itu seperti hutang. Kita punya hutang dosa sama Tuhan. Dan Tuhan udah lunasin itu di kayu salib. Kenapa sih hutang orang gak mau kita lunasin? Pengampunan yang kita terima dari Tuhan tidak mungkin terbayar. Karena terlalu besar dosa kita. Dan Tuhan bilang gak perlu dibayar juga. Karena sudah lunas. Gratis. Wow saudara. Kalau kita gak menyadari anugerah itu besar. Saudara akan terus menerus menganggap saudara masih dikejar-kejar oleh hutang dosa. Siapa yang membebaskan kita dari kejaran dosa? Hanya Kristus. Dia sudah bayar lunas dengan darahnya yang mahal. Kalau pengampunan dari Tuhan sudah kita terima, akibatnya hutang atau dosa orang lain juga ikut lunas terbayar. Bagaimana waktu Kristus di kayu salib dia mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Baik mereka tahu maupun tidak tahu. Kata Tuhan sudah selesai, it's finished. Lunas, kesalahan orang lain sama kita udah lunas. Kenapa masih kita genggam, kita ingat-ingat, dan kita masih terus-menerus mendendam. Jadi saudara, pengampunan yang kita berikan harusnya juga tidak tergantung seberapa besar kesalahan orang itu. Orang itu mau salahnya kayak apa? Udah lunas sama Tuhan. Apa sih saudara kesalahan orang yang kesalahan pasangan mungkin yang paling menyakitkan? Pengkhianatankah? Pengkhianatan yang dilakukan oleh Petrus. Tuhan cuman mengatakan, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Saudara, bagaimana ketika Petrus sudah diampuni. Hidupnya setelah itu luar biasa. Bahkan dia merasa kalau dia bisa mati bagi Tuhan. Berkorban, menderita. Gak ada apa-apanya. Dibandingkan Tuhan yang sudah melakukan itu lebih dulu.
Mari saudara, kita juga tidak tergantung seberapa besar orang itu minta maaf atau berjanji untuk berubah. Iya kalau sadar dia salah. Banyak orang gak sadar. Lalu kalau dia gak minta maaf, masa saudara tidak mau ampuni? Siapa yang rugi saudara? Pengampunan yang kita berikan tergantung seberapa besar kasih anugerah yang kita miliki. Yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita pakai anugerah pengampunan itu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi saudara, apa itu mengampuni? Mengampuni sebuah keputusan yang menyakitkan. Ingat saudara, keputusan ini tidak mudah, pasti sakit. Ingat Yusuf, waktu saudara-saudaranya datang, kenapa dia bisa menangis terseduh-seduh? Dia mengingat semua peristiwa yang menyakitkan. Tapi rupanya dia bisa mampu melihat hal lain. Dia mengatakan sekalipun engkau mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Untuk memelihara bangsa yang besar ini. Yang artinya Yusuf melihat bahwa ketika Tuhan izinkan ada saudara-saudaranya yang membuang ke sumur, menjual ke orang Mesir. Itu dipakai Tuhan sebagai alat untuk membentuk Yusuf. Jadi keputusan yang menyakitkan ini untuk menerima orang yang melukai kita. Sebagai alat yang Tuhan izinkan, yang Tuhan pakai. Untuk membentuk kita makin serupa dengan dia. Jadi sebuah keputusan yang dimulai dari saya. Pengampunan bukan dimulai dari dia. Ya kalau dia minta maaf, kalau nanti dia janji gak melakukan, kalau dia sudah berubah, kalau dia gak begitu lagi. No. Mengampuni selalu dimulai dari saya. Kenapa saya? Karena ini urusannya sebetulnya bukan cuma saya dan dia. Saudara, di antara saya dan siapapun itu di tengah-tengah ada Tuhan. Ketika dia menyakiti saudara, yang kena Tuhan dulu. Kalau saudara gak mau mengampuni orang itu, juga yang kena Tuhan dulu. Tuhan nanti di tengah-tengah. Kita hidup di hadapan Allah. Coram Deo. Living in the presence of God. Jadi ketika menyadari saya di hadapan Allah adalah orang berdosa juga yang bisa jatuh, yang pernah jatuh, yang berdosa, maka ini akan membawa kepada Tuhan, saya butuh anugerah pengampunan dari Engkau. Tuhan ampuni saya. Saudara, bukankah tiap minggu kita berdoa minta pengampunan dari Tuhan? Kenapa? Ya karena kita bisa lakukan lagi. Kalau yang ini udah enggak, yang lain mungkin kita lakukan. Saudara, selama kita masih hidup di dunia ini, kita sadar kita itu lemah. Bisa berdosa. Tapi mestinya ketika kita berdosa, apa respon kita? Udah gak betah lagi hidup di dalam dosa. Jadi orang Kristen bisa gak berdosa? Bisa. Tapi bukan hidup di dalam dosa. Karena kita sudah dimerdekakan. Kita bisa tidak berdosa. Jadi ketika kita bisa tidak berdosa, tapi kita juga bisa kepleset. Maka kita sadar kita lemah. Kalau kita sadar kita lemah, kita mesti bergantung sama Tuhan. Jadi sadar bahwa yang diproses adalah saya lebih dulu. Saya. Saudara, pengampunan itu urusan saya dan Tuhan. Jadi saya yang sedang Tuhan proses. Untuk punya apa? Punya hati yang mau mengampuni. Dan waktu saudara mau mengampuni, pasti yang diproses adalah kerendahan hati saudara. Kita kalau gak mau ngampunin sebetulnya kita sombong. Merasa lebih baik, merasa lebih layak. Merasa tidak berhak
untuk diperlakukan seperti itu. Saudara, hati-hati dengan kesombongan. Forgiveness is not something we do for other people. Pengampunan itu bukan sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain saja. Tapi pertama kita lakukan itu untuk diri kita supaya kita sembuh dan move on. Kita bisa maju. Jadi saudara, pengampunan adalah sebuah proses yang menyakitkan. Menyadari, mengakui, menerima semua rasa sakit itu. Saudara, kenapa kita gak mau ngampunin? Karena sebetulnya tanpa sadar saudara, kalau saudara gak mau ngampunin, sebetulnya sakit hati itu saudara sedang pelihara. Saudara, masa sih kalau sakit gak mau sembuh? Mau sembuh kan? Mau bebaskan dari rasa sakit? Jadi saudara mesti sadar dulu. Oh iya nih, saya sakit. Karena orang tuh kalau gak sadar dia sakit, dia gak akan ke dokter. Dia gak akan cari obat. Oh saya gak sakit kok. Kalau orang sadar dia sakit, dia pasti akan butuh pertolongan untuk menghilangkan rasa sakitnya. Dan pengampunan juga melepaskan hak untuk menyakiti kembali. Artinya kita gak membalas. Orang nyakitin, kita balas nyakitin. Nah, ketika proses pengampunan kita mengatakan oke, dia menyakiti saya, tapi saya tidak akan menyakitinya kembali. Saya menyerahkan kendali ini, hak ini kepada Tuhan. Jadi saudara, ayolah kalau saudara sakit pasti mau sembuh bukan? Penyakit ada untuk disembuhkan bukan dipelihara. Sekalipun proses penyembuhannya itu menyakitkan. Saya beberapa bulan yang lalu lutut saya sakit saudara. Dan harus dioperasi. Setelah dioperasi sakit luar biasa. Saya ingat malam itu saya sampai minum 3 painkiller. Saya sampai bilang begini di tengah sakitnya. Saya bilang tahu sakit begini mah gak operasi dah. Udah aja. Ini lebih sakit daripada waktu saya sebelum operasi saya bilang. Tapi saudara saya harus melalui itu yang sakit banget untuk apa? Yang gak sakit-sakit terus supaya sembuh. Walaupun proses penyembuhan itu menyakitkan. Tapi itu cuman sebentar. Karena setelah itu saya bisa bebas dari rasa sakit. Itulah pengampunan saudara. Mengampuni tidak berarti melupakan apa yang telah terjadi. Mengampuni juga tidak berarti Anda suka pada apa yang telah terjadi. Mengampuni tidak berarti Anda mengabaikan apa yang telah terjadi. Mengampuni tidak berarti Anda suka pada orang yang menyakiti Anda. Mengampuni berarti Anda tidak lagi merasa marah. Mengampuni berarti Anda berbelas kasihan pada orang yang menyakiti Anda. Dan mengampuni adalah untuk diri Anda, bukan untuk orang yang telah menyakiti. Yang artinya untuk diri Anda dulu. Mengampuni berarti Anda mulai sembuh. Jadi saudara, pengampunan itu membuat persepsi Anda berubah. Anda bisa melihat Tuhan yang berdaulat di dalam setiap kejadian. Dia izinkan kok kita disakiti. Tuhan izinkan kita mengalami itu. Dilukai. Kalau kita gak mau dilukai, wong guru kita, guru agung, mau ikut Tuhan, Tuhannya aja terluka, masa kita gak mau terluka? Tuhan diludahi, Tuhan dihianati. Kalau kita mau mengikuti jejaknya dia, ya berarti ketika dia mengalami hal-hal yang menyakitkan, bukankah wajar kalau kita juga mengalami hal itu? Ketika kita gak salah, orang salah paham. Ketika kita tidak bermaksud demikian, malah dia menghujat kita. Wah saudara, memang itu menyakitkan. Apalagi pengkhianatan saudara.
Tapi waktu kita mengalami itu semua, Tuhan Yesus pernah ngalamin. Dia imam besar kita. Yang bisa merasakan kesakitan, kelemahan kita. Dia pernah jadi manusia 100%. Bagaimana sih ketika dia disakiti, dicambuk, tetaplah berasa sakit, nyeri sekali. Dia bukan manusia, kalau begitu dicambuk dia ketawa-ketawa, saudara. Tapi dia merasakan sakit yang sama. Karena tubuhnya ini memang darah dan daging, sama seperti manusia. Mari saudara kita percaya akan program, proyek, dan proses yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita. Sesuai dengan tujuan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Allah punya tujuan. Kenapa kita mesti lewatin proses yang menyakitkan itu? Ayo, jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma. Karena Tuhan belum selesai memproses Anda. Ada tujuan lain. Jadi saudara bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa memakai luka yang kita alami bagi pekerjaannya, bagi kemuliaannya. Tidak ada luka yang Tuhan tidak bisa pakai. Semua luka berguna asal kita di dalam Tuhan. Saudara, ini Corrie ten Boom, ya, dia hidup 1892 sampai 1983. Bagaimana dia ada di dalam kamp Nazi. Saudara, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana mereka disiksa, diperkosa, mengalami aniaya yang luar biasa. Saudara, di dalam bukunya, saudara, The Hiding Place, Amazing Love. Dia menceritakan bagaimana dia dapat satu camp, ruangan yang penuh dengan kutu. Wah saudara, di situ nggak mandi, ya pastilah ada kutu-kutu yang hidup bebas, yang menggigiti tubuh mereka. Tapi bersyukur untuk kutu-kutu itu. Karena itu serdadu atau tentara Nazi itu tidak mendatangi kampnya dia. Saudara mau nggak bersyukur untuk segala hal yang saudara saat ini mengalami dalam kondisi apapun juga. Ingat, Tuhan ada di sisi Anda. Dia bekerja di dalam Anda, melalui Anda, bersama dengan Anda. We know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mendatangkan kebaikan syaratnya 2, bagi orang yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, kita yang mengasihi Dia. Kita tahu kita ada di dalam rancangannya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apa kebaikan itu di dalam Roma 8:29? Untuk kita makin serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan Kristus. Saudara, marilah kita forgive and forget. Apakah bisa? Memaafkan dan mengampuni. Mengampuni di sini bukan lupa. Enak sekali saudara, kita pernah diutangin 100 juta kemudian kita lupa orang itu pernah utang gak bayar. Wah, kalau kita bisa lepas bebas dari ingatan itu pasti menyenangkan. Tapi Tuhan tidak mau. Lupa di sini, forget di sini adalah Anda lupa akan sakitnya. Jadi ketika kita mengingat peristiwa itu, kita sudah tidak sakit lagi. Itulah forget. Forget itu seperti luka saudara yang mungkin ada bekas, ada tanda, tapi saudara pencet-pencet udah enggak sakit lagi.
Kalau saudara masih pencet, walaupun kelihatannya luka itu kering, artinya borok itu masih ada. Harus disembuhkan. Jadi apakah peristiwa itu Anda masih ingat? Orang utang 100 juta gak bayar, ingat. Tapi waktu Anda ingat itu, Anda udah gak sakit lagi. Dan waktu Anda gak sakit, kenapa? Karena Anda tahu, ya, orang itu melakukan kesalahan, Tuhan sudah ampuni. Lalu urusan Anda yang diutangin 100 juta, bukankah Tuhan masih pelihara saudara? Bukankah saudara masih diberi kesehatan? Jangan bikin sakit, udah kita diutangin 100 juta, lalu kita stroke pula. Karena kita sakit hati, dendam. Gak bisa tidur, nah itu ruginya double. Berlipat-lipat ganda. Sudah, itu cuman barang. Uang. Yang enggak menganiaya hidup saya. Jadi saudara, bagaimana ketika kita bisa mengampuni orang yang kalau menganiaya kita, saudara. There can be no limit to forgiveness to those who experience the limitless grace of God. Gak ada batas untuk pengampunan bagi orang yang mengalami anugerah Tuhan yang tak terbatas. Kalau anugerah Tuhan tak terbatas dalam hidup kita, maka pengampunan yang kita berikan juga gak ada batas. Mau 7 kali, mau 70 kali, tak terbatas. Karena saat Anda mengampuni, saat itu kasih karunia Tuhan akan ada di dalam hidup saudara. Dan ketika saudara mengalami kasih anugerah Tuhan, itu yang saudara sedang lepaskan. Saudara berikan. Supaya orang bisa mengalami anugerah kasih Tuhan. Dan disitulah titik pertobatan orang itu. Dan orang itu mungkin bisa datang kepada Tuhan. Bukankah kita menjadi alat di tangan Tuhan ketika Tuhan mengampuni dosanya. Melalui kita yang mengampuni dia. Sebentar kita akan melihat klip tentang pengampunan. Kiranya ini membuat saudara punya hati, punya kerinduan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah. Yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup Anda. Sudah berapa lama kita ada di rumah saja? Seperti ini tidak pernah kita alami sebelumnya. Kalau berlibur pun, saat-saat liburan paling hanya 1 minggu, 2 minggu. Tapi sudah beberapa bulan kita di rumah. Dan kita masalahnya tidak boleh keluar dari rumah kalau tidak penting. Jadi kita akan ketemu dengan orang yang sama, yaitu anggota keluarga. Dan 4L, lu lagi, lu lagi. Di situ terjadi konflik. Dan konflik akan meningkat. Karena apa? Karena kita akan melihat keburukannya, kejelekannya. Dan itu sesuatu yang tentu kita tidak harapkan. Pasti kita kesal. Dan kalau kesal, Anda marah. Dan ketika Anda marah, stres. Oleh karena itu, pandemi ini bukan hanya berdampak kepada kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan psikis. Orang-orang makin banyak keluhan secara fisik yang disebabkan dari psikis. Berapa banyak rumah tangga yang tambah retak. Konflik lebih banyak terjadi, bahkan berujung kepada perceraian. Demikian juga dengan sibling, kakak dengan adik. Yang sehari-hari mereka biasanya bertemu dengan teman. Sekarang teman mereka itu hanya saudara kandungnya. Yang satu iseng, yang satu cengeng. Tiap hari terjadi pertengkaran, keributan, berebut ini dan itu. Jadi makin kita ada di rumah, makin tidak betah. Ketika kita menghadapi anak ataupun pasangan, mereka juga punya kelemahan. Kita masih hidup di dalam kedagingan. Natur kita natur dosa. Masih bisa nggak kita melukai orang? Bisa. Masih bisa nggak kita terluka? Bisa. Dan kita justru lebih terluka oleh orang-orang yang kita kasihi, yang dekat dengan kita.
Kenapa? Karena kita berharap mereka tidak melakukan itu. Bukti mengasihi mestinya tidak melukai. Itu anggapan kita. Tapi ternyata salah. Anda sedang hidup dengan orang-orang yang punya kekurangan di samping kelebihan. Yang punya kelemahan di samping kekuatan. Kalau mereka membuat Anda terluka, wajar. Tapi yang penting luka itu harus sembuh. Jadi bagaimana kita bisa sembuh? Enggak ada cara lain kecuali Anda mengampuni. Mengampuni bukan melupakan. Mengampuni bukan sedang membohongi diri Anda bahwa Anda terluka. Mengampuni adalah ketika Anda mau menerima bahwa Anda sedang terluka. Dan Anda mau menerima itu sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Anda mengampuni bukan karena dia minta ampun atau minta maaf pada Anda. Anda mengampuni karena itu urusan Anda dengan Tuhan. Anda mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni Anda. Dan Tuhan sudah mengampuni dia. Masalahnya ketika Tuhan sudah mengampuni dan Tuhan sudah mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ataupun mereka tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan mengatakan sudah selesai. Sudah selesai di kayu salib. Karena Tuhan mengatakan, aku sudah membayar lunas kesalahan mereka. Sehingga Anda tidak perlu lagi menanggung sakit hati itu. Kalau Anda tidak mengampuni, artinya Anda belum menerima anugerah pengampunan dari Allah. Orang yang dendam itu ibarat ada segenggam sampah di bawah bantal tempat dia tidur. Tidak terlihat wujud sampahnya, tetapi tercium baunya. Itulah dendam. Dendam itu Anda tidak perlu melihat orangnya. Setiap kali mengingat orang itu, Anda akan kesal, timbul sakit hati. Dan sudah pasti tidak ada sukacita. Sudah pasti tidak ada damai sejahtera. Oleh karena itu, sakit hati harus diselesaikan. Selesaikan dengan siapa? Dengan dia. Dia belum minta maaf? Oke, bukan itu tahapannya. Tahap pertama, Anda selesai dengan diri Anda. Caranya, Anda datang kepada Tuhan. Anda mohon ampun kalau Anda belum bisa mengampuni. Hanya karena anugerah pengampunan yang kita terima, itu yang memampukan kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Hanya karena kasih Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran, yang mampu untuk menutupi kesalahan dan dosa. Mengampuni adalah sebuah keputusan, mau mengampuni atau tidak. Ketika Anda mau mengampuni, tahap demi tahap Anda akan lalui. Apakah sakitnya langsung hilang? Tidak. Tapi percayalah, berangsur-angsur akan hilang. Ketika Anda mengingat peristiwa itu, atau Anda mengingat orang itu, Anda sudah tidak sakit lagi. Mengampuni bukan demi orang yang bersalah terhadap kita. Mengampuni demi kita yang terluka. Mungkin dia gak pernah sadar akan kesalahannya. Apalagi dia minta maaf. Apakah selama dia tidak minta maaf, tidak mengakui, Anda terus menyimpan kesalahan dia? Dan yang Anda simpan adalah sampah. Hati Anda harus bersih. Setiap saat kita siap dipanggil Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, apakah hati kita bersih? Oleh karena itu, kitalah yang harus memutuskan. Hati saya bersih dari sampah-sampah kesalahan orang lain. Saya selesaikan. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan cara Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengampuni saya. Dan saya tahu Engkau juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Jadi bukan urusan kita balas-membalas. Penghakiman ada pada Tuhan. Mari kita mengampuni lebih dulu anak-anak kita, pasangan kita, sehingga mereka belajar mengampuni kita, mengampuni sesama. Karena mengampuni itulah yang Tuhan inginkan. Mari kita saling mengampuni karena kita saling mengasihi.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami sebagai orang yang tidak sempurna, yang juga memiliki kelemahan. Kiranya kami suami istri, dua orang tidak sempurna, dua orang yang pasti bisa melakukan kesalahan. Tuhan mau dua orang ini menjadi dua orang pengampun. Dan itulah pernikahan yang sempurna. Tuhan tolong kami boleh mengampuni orang-orang yang bersalah. Mungkin ada pasangan kami, suami, istri, anak, siapapun, mantu, mertua yang ada di dalam lingkungan keluarga kami. Biarlah kami boleh membawa diri kami lebih dulu. Tuhan, pulihkan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni kami kalau kami masih dendam. Dan ampunilah mereka yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami butuh pengampunan Tuhan terlebih dulu. Bebaskan kami Tuhan, merdekakan kami. Sehingga kami sungguh punya hati yang dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Sehingga tidak ada akar pahit yang tumbuh, yang akan merusuhkan dan mencemarkan banyak orang. Beri kami sukacita, damai sejahtera, buah roh yang lain Tuhan di dalam hati kami. Sehingga kami boleh memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah pengampunan Tuhan yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh bertumbuh. Tidak jatuh ke lubang yang sama. Tapi kami menghargai karya Tuhan di kayu salib. Beri kami kekuatan Tuhan. Ajar kami selalu memandang salib-Mu. Sehingga kami mau hidup benar. Tidak mendukakan Roh Kudus. Dan biarlah hanya Engkau yang ditinggikan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin.